Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh senang rasanya bisa bertemu kembali di dalam pelajaran yang sangat indah. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 di triwulan yang pertama ini. Hampir di akhir daripada pelajaran triwulan ini. Satu pelajaran dengan judul Menerima Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang berkemurahan, kami memohon agar kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Dan sementara kami mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, kami boleh mengerti dan memahami akan makna firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara sekalian, Paulus mengingatkan kita bahwa kita berada di Bukit Sion melalui perwakilan kita, yaitu Yesus. Dikelilingi oleh jutaan malaikat dan mereka yang telah dibenarkan oleh iman seperti kita. Pengumpulan ini dimulai setelah Yesus naik dan itu akan berlanjut melalui saat penghakiman yang singkat hingga bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga digoncang. Ibrani 12 ayat 26. Apa maksud daripada pernyataan-pernyataan ini? Mari kita pelajari berikutnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul, Kamu Sudah Datang ke Bukit Sion. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Apa yang menjadi dasar bagi kita, sehingga kita dimungkinkan untuk datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dalam pesta perayaan atau kumpulan yang meriah. Sesuai dengan Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai dengan 24. Kita datang melalui iman dalam pribadi wakil kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam perayaan ini, kita menemukan sejumlah besar malaikat, Tuhan sendiri, dan Yesus yang menjadi pusat perayaan. Kita datang sebagai bagian dari jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Sesuai dengan Ibrani 12 ayat 23. Nama kita terdaftar dalam kitab sorga, di mana umat yang mengakui Tuhan terdaftar. Sesuai dengan Keluaran 32 ayat 32, Mazmur 56 ayat 8, Daniel 12 ayat 1, Maleakhi 3 ayat 16, Lukas 10 ayat 20, dan Wahyu 13 ayat yang ke-8. Kita adalah anak sulung karena kita berbagi warisan dari anak sulung yang terutama, yaitu Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Jadi, kita datang bukan sebagai tamu, tetapi sebagai warga negara. Filipi 3 ayat yang ke-20. Kita juga digambarkan sebagai roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ibrani 12 ayat 23. Ungkapan ini adalah kiasan di mana dimensi sifat manusia kita mewakili keseluruhan. Yesus telah membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kini kita dimungkinkan untuk datang ke Bukit Sion. Pesta perayaan apakah yang terjadi di Bukit Sion dan mengapa di Bukit Sion? Saudara sekalian, pesta perayaan ini adalah sebuah pengukuhan pemerintahan Raja Yesus. Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 14. Dan Bukit Sion adalah tempat di mana peristiwa ini terjadi. Mazmur 2 ayat 6 sampai dengan 7, Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 2, Mazmur 102 ayat 21 sampai dengan 27. Pesta perayaan ini adalah pengangkatan anak sebagai imam besar. Ibrani 5 ayat 6, dan juga terjadi di Bukit Sion. Pesta perayaan ini adalah pengesahan perjanjian baru.
Hal ini terjadi karena pelayanan keimamatan telah disahkan. Saudara sekalian, Bukit Sion bukanlah tempat yang menakutkan, tetapi tempat berkumpul untuk perayaan. Karena di sana orang-orang percaya memiliki akses kepada Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bergabung dengan umat tebusan untuk ke Bukit Sion. Di pelajaran hari Senin, kamu telah datang kepada Allah, hakim dari semua. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jika pertemuan di Bukit Sion, Yerusalem surgawi adalah sebuah pesta perayaan, mengapa Tuhan digambarkan sebagai hakim? Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan 29. Demikian juga di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10, ayat 13 sampai dengan 22. Pertama, perayaan yang dijelaskan dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan 24 mengacu pada penghakiman di masa depan. Hasil dari penghakiman itu adalah umat Tuhan menerima kerajaan. Ini adalah kabar sukacita. Yang kedua, ini adalah peristiwa penghakiman besar sebelum kedatangan Yesus yang kedua, sesuai dengan Daniel pasal 7. Ini menggambarkan adegan penghakiman di mana Tuhan yang disebut yang lanjut usia duduk di atas tahta yang terbuat dari api dan dikelilingi oleh 1000 kali beribu-ribu malaikat. Kemudian buku-buku dibuka, Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10. Ini adalah buku catatan dosa, buku peringatan, dan buku kehidupan. Tentu saja nama-nama orang kudus tercatat di buku kehidupan. Dan hal ini menyiratkan bahwa penghakiman itu menguntungkan bagi orang-orang kudus. Jadi, penghakiman itu sendiri adalah kabar baik bagi orang-orang kudus. Yang ketiga, di dalam penghakiman itu ada Yesus yang digambarkan sebagai anak manusia yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Karena ia telah menderita dan mengalami maut agar dapat membawa banyak orang kepada kemuliaan. Jadi Yesuslah yang dapat membawa semua orang percaya ke Bukit Sion, Yerusalem surgawi, melalui manfaat dari perjanjian baru, di mana mereka dijanjikan untuk menerima sebuah kerajaan. Bukankah ini kabar baik yang perlu dirayakan dengan sukacita? Yang keempat, penghakiman ini benar-benar kabar baik bagi orang percaya karena ini adalah penghakiman yang mengatur kebaikan mereka. Itu membenarkan mereka. Itu juga adalah penghakiman yang mengalahkan musuh mereka, yaitu naga, si iblis yang berada di belakang binatang buas yang telah menganiaya orang-orang percaya di masa lalu, Daniel pasal 7, dan akan melakukannya di masa depan, Wahyu pasal yang ke-13. Sesungguhnya penghakiman yang disebutkan Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani pasal 12 dan yang diberitakan oleh pekabaran 3 malaikat secara khusus, Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12, adalah kabar baik bagi orang percaya yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Di pelajaran hari Selasa, menggoncangkan langit dan bumi. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Apa artinya dan tujuannya Tuhan menggoncangkan langit dan bumi? Beberapa rekomendasi di dalam Alkitab memberikan keterangan. Sebagaimana Hagai 2 ayat 6 sampai dengan 9, ayat 20 sampai dengan 22, Mazmur 96 ayat 9 sampai dengan 10, Mazmur 99 ayat 1, Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 27 tentang menggoncangkan langit dan bumi. Yang pertama, penggoncangan bumi adalah hal yang umum untuk hadirnya Tuhan yang muncul untuk menyelamatkan umatnya. Ketika Deborah dan Barak berperang melawan Sisera,
Tuhan berperang dari sorga atas nama mereka. Ini digambarkan sebagai gempa bumi yang kuat, penggoncangan bumi dan gunung-gunung karena hadirat Tuhan. Hakim-Hakim 5 ayat 4, ayat 5 dan ayat 20. Demikian juga halnya ketika Tuhan membebaskan yang tertindas. Mazmur 60 ayat 4, Mazmur 68 ayat 8 sampai dengan 9, Mazmur 77 ayat 18 sampai dengan 19. Yang kedua, penggoncangan adalah sinyal penghakiman Tuhan saat Dia menegaskan otoritasnya atas bangsa-bangsa di bumi. Para nabi meramalkan ini akan terjadi pada hari Tuhan. Yesaya 13 ayat 13, Yesaya 24 ayat 18 sampai dengan 23. Yang ketiga, dalam Ibrani, penggoncangan langit dan bumi mengacu pada kehancuran musuh Allah. Inilah yang dijanjikan Tuhan saat penobatan Yesus. Tuhan berkata kepadanya, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Ibrani 1 ayat yang ke-13. Mengapa Tuhan katakan bahwa Ia akan menggoncangkan satu kali lagi? Pertama, Paulus berkata bahwa meskipun Yesus telah bertahta di surga, namun keselamatan kita belum menjadi sempurna. Kita perlu memperhatikan peristiwa penting yang masih akan terjadi. Yang kedua, Yesus memang telah mengalahkan musuh dan telah dinobatkan, tetapi musuh belum dihancurkan. Dan yang ketiga, di masa depan satu kali lagi Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh umat Allah. Penggoncangan langit dan bumi berarti kehancuran kekuatan duniawi yang menganiaya umat Tuhan, dan yang lebih penting, kehancuran kekuatan langit, yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya yang berdiri di belakang kekuatan duniawi dan mengandalkan mereka. Luar biasa. Janji Tuhan dan harapan kita adalah suatu hari nanti keadilan akan ditegakkan dan kejahatan yang begitu merajalela di dunia kita akan dihancurkan. Pelajaran hari Rabu, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara sekalian, Alkitab menjelaskan bahwa ketika Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, itu berarti semua musuh umat Allah akan dihancurkan pada akhirnya. Alkitab juga menjelaskan bahwa Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Yesaya 65 ayat 17, Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4. Dan kita akan dibangkitkan dan memiliki tubuh yang baru di bumi ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17, Filipi 3 ayat 20. Jadi, penggoncangan menyiratkan pembersihan dan renovasi ciptaan, bukan penghapusan seluruhnya. Apa yang ada di sini akan dibuat ulang dan akan menjadi tempat tinggal orang yang ditebus. Namun, ada beberapa hal yang tidak akan tergoncangkan, yaitu orang benar tidak tergoncangkan. Mereka tidak akan terguncang karena mereka percaya pada Tuhan. Sang Pencipta menopang mereka dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Pada penghakiman terakhir, mereka yang di dalam Yesus tidak akan tergoncang. Mazmur 46 ayat 5. Yesus tidak tergoncangkan. Ibrani 7 ayat 3 dan ayat 24. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Kemudian, apa yang tidak tergoncangkan yang lainnya adalah kerajaan yang akan dimiliki orang-orang kudus tidak tergoncangkan. Daniel 7 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa orang-orang kudus akan memiliki kerajaan selamanya. Inilah kerajaan yang tidak akan pernah dimusnahkan, yang disebut dalam Daniel 2 ayat 44. Kerajaan ini milik Allah, tetapi Dia akan membaginya juga dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang menjadi bagian dalam kerajaan Allah tidak akan pernah dikalahkan, sebab
Allah yang menopangnya tak terkalahkan dan juga tak tergoncangkan. Di pelajaran hari Kamis, marilah kita mengucap syukur. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, dalam sistem perjanjian lama, pengorbanan hewan adalah cara orang menunjukkan pertobatan dan rasa syukur. Tetapi pengorbanan ini hanyalah tanda terima kasih dan pertobatan di hati penyembah. Seperti apakah penyembahan yang diterima Tuhan? Ibrani 12 ayat 28, Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Yang pertama, Tuhan menjelaskan dalam Mazmur dan melalui para nabi bahwa apa yang benar-benar menyenangkan Dia bukanlah darah hewan, tetapi rasa syukur, perbuatan baik, dan kebenaran dari para penyembah. Mazmur 50 ayat 7 sampai dengan 23, Yesaya 1 ayat 11 sampai dengan 17. Yang kedua, Paulus menjelaskan bahwa ibadah sejati yang menyenangkan Tuhan adalah mempersembahkan korban pujian, pengakuan, ucapan syukur, dan perbuatan baik. Ibrani 3 ayat 1, Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 6 ayat 10 sampai dengan 12, Ibrani 10 ayat 23, dan Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 2, dan ayat yang ke-16. Yang ketiga, ketika orang percaya benar-benar menjadi bangsa imamat, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10, yang telah disempurnakan dan dikuduskan melalui pengorbanan Yesus dan melalui kehidupan, perbuatan, dan kesaksian mereka, Tuhan mengumumkan kabar baik keselamatan kepada dunia. Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan 6 dan Wahyu 1 ayat 6, Wahyu 5 ayat yang ke-10. Ibrani 13 ayat 1 sampai 6 menjelaskan apa artinya melakukan kebaikan dan membagikan apa yang kita miliki, yaitu dengan menunjukkan kasih persaudaraan seperti Yesus yang menunjukkan kasih persaudaraannya kepada kita. Ibrani 2 ayat 11 sampai dengan 12. Itu berarti bersikap ramah, mengunjungi mereka yang dipenjara atau dianiaya, serta menolak perjinan dan ketamakan. Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Bukit Sion adalah tempat berkumpul untuk perayaan. Karena di sana orang-orang percaya memiliki akses kepada Tuhan. Yang kedua, penghakiman adalah kabar baik bagi orang percaya yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Dan yang ketiga, penggoncangan adalah sinyal penghakiman Tuhan saat Dia menegaskan otoritasnya atas bangsa-bangsa di bumi. Yang keempat, mereka yang menjadi bagian dalam kerajaan Allah tidak akan pernah dikalahkan, sebab Allah yang menopangnya tak terkalahkan dan tak tergoncangkan. Yang kelima, ibadah sejati yang menyenangkan Tuhan adalah mempersembahkan korban pujian, pengakuan, ucapan syukur, dan perbuatan baik. Itulah yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan sekali lagi, untuk lebih memberikan pengertian, pemahaman, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang begitu indah. Engkau Allah yang tidak tergoncangkan, dan melalui Engkau iman kami dikuatkan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Kami juga diteguhkan di dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati melalui pelajaran ini kami semakin bertumbuh di dalam pertumbuhan iman kerohanian kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara. Dan bila mana saudara terberkati oleh video pelajaran Sekolah Sahabat ini, bagikanlah kepada yang lain. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.